pagi teman-teman, saya Desi Marcella, NIM 21 2020 055 dari Fakultas FFB Manajemen UKSW Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk usaha UMKM yang ada di sekitar tempat rumah saya sendiri. Usaha ini sering kita jumpai di pasar-pasar dan dikenal sebagai jajanan pasar atau aneka kue. Biasanya usaha ini banyak dilakukan dan digemari para ibu rumah tangga atau kompleks rumah yang hanya di rumah saja dengan tujuan membantu suami dalam memenuhi perekonomian. Biasanya sering diorder untuk kegiatan PKK, pernikahan, hajatan, atau syukuran, dan masih banyak lagi. Mereka melakukan kegiatan ini karena kegiatan yang mereka lakukan sedikit, dan daripada mereka menganggur, mereka melakukan kegiatan ini. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang produk yang saya promosikan, saya akan menjelaskan tentang poin penting umum untuk menjelaskan produk saya nantinya. Yang pertama itu ada pengertian dari UMKM itu sendiri. Selanjutnya yang kedua itu ada profil usaha. Selanjutnya yang ketiga itu ada produk usaha kuliner tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, keuangan usaha kuliner dari produk yang saya akan jelaskan. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari UMKM. UMKM yaitu usaha mikro kecil menengah. UMKM adalah usaha yang dilakukan atau dikelola oleh perorangan dalam kegiatan perdagangan untuk dapat memiliki usaha ekonomi yang produktif sesuai dengan kriteria dalam undang-undang. Jadi UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah usaha yang paling besar dan UMKM itu tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Sedangkan usaha makro sendiri adalah usaha produktif seseorang yang memenuhi kriteria usaha makro dalam undang-undang. Usaha kecil adalah badan usaha atau perorangan yang produktif dan berdiri sendiri. Usaha menengah hampir sama dengan usaha kecil. Jadi keunggulan utamanya yaitu mudah dalam mengadopsi inovasi bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil usaha. Profil usaha yang saya akan promosikan ini bernama SS Snack. SS Snack ini usaha UMKM yang pendirinya bernama Ibu Sabar. Dalam pekerjaannya, Ibu Sabar dibantu oleh satu orang kepercayaannya atau karyawannya dan keluarganya sendiri. Usaha ini telah berdiri 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2018. Produk-produk yang dia jualkan itu beragam, dari jajanan basah dan jajanan kering seperti nogosari, klepon, terus bikang, lapis, brownies, putu ayu, dan masih banyak lagi. Hari kerja dalam pembuatannya itu setiap hari, mulai dari pagi sampai sore. Produk usaha kuliner. Usaha kuliner dalam omset dan modal tertentu dapat menjadi peluang dalam berbisnis karena dapat mendatangkan profit maksimal jika menggunakan strategi yang tepat dan sesuai. Pada era COVID seperti ini sangat berguna dalam membantu perekonomian yang sedang turun, karena usaha ini dapat dilakukan di rumah dengan usaha kreatif kita sendiri. Pada masa ini juga banyak orang
sudah mulai membuka usaha sendiri. Contohnya seperti bisnis kue, makanan, pakaian, aksesoris, dan masih banyak lagi. Di sebelah kiri adalah beberapa contoh gambar dari usaha produk SS Snack sendiri. Sangat menarik dan berwarna-warni. Ini adalah kreativitas yang dimiliki dari usaha tersebut yang menambah poin dalam usahanya sendiri. Usaha SS Snack ini sendiri menggunakan bahan-bahan yang aman dan kualitas terbaik. Apalagi mereka sangat menjaga kualitas dari makanan tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker saat membuat adonan dan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum mengolah adonan tersebut, dan mereka sesering mungkin mencuci tangan agar kualitas makanan tersebut tetap higienis dan tidak menimbulkan penyakit atau yang lainnya. Di sini juga ada perbedaan sekilas tentang kue basah dan kue kering. Bisa kita lihat kue basah biasanya memiliki tekstur yang lembut, terbuat dari tepung terigu, gula, dan sagu. Biasanya juga ditambahkan santan. Sedangkan kue kering itu biasanya bertekstur keras, terbuat dari tepung ketan, tepung terigu, tepung beras, dan sagu. Kue basah umumnya tuh empuk, bertekstur lembut, dan tidak bertahan lama. Contoh dari kue basah itu bisa apem, bakpia, bingka, dan bacang. Sedangkan kue kering adalah kue yang kadar airnya tuh minimal sehingga dapat bertahan lama. Contohnya seperti nastar, kue kering, kacang sabit, dan bola keju, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, tentang keuangan usaha kuliner tersebut. Poin-poin yang penting itu ada yang pertama, cara mempromosikannya, tenaga kerja yang terlibat, harga produk yang dihasilkan, tempat pendistribusian, keuntungan yang diperoleh, dan omset yang didapatkan. Yang pertama, cara mempromosikannya itu masih cukup sederhana karena jajanan ini termasuk jajanan biasa atau jajanan pasar. Promosi yang dilakukan hanya dari mulut ke mulut saja, dari satu orang menjar ke orang lain. Mungkin karena yang enak, jadi ibu-ibu biasanya bertukar informasi jika mau mengadakan hajatan atau syukuran. Customernya pun belum begitu banyak karena usaha ini masih terbilang usaha kecil, jadi customernya hanya tetangga sendiri, tetangga dekat rumah, keluarga, atau saudara. Yang kedua, tenaga kerja yang terlibat itu satu orang karyawan, biasanya dibantu oleh keluarganya sendiri. Harga-harga produk yang ditawarkan tuh bermacam-macam, dari 1.500 sampai 2.500, tergantung dari jenis kue yang akan dipesan. Yang keempat, produk yang dihasilkan dalam setiap harinya. Produk yang dihasilkan itu ada 4 macam. Satu macamnya tuh jumlahnya 35 sampai 40 produk. Yang kelima, tempat pendistribusiannya itu biasanya dititipkan ke toko-toko atau biasanya juga lebih banyak orang yang memesan. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh itu sebelum COVID itu 2 juta per bulan, dan setelah COVID menurun drastis menjadi 1 juta sampai 1,5 juta. Yang terakhir, omset yang didapatkan itu sekitar 150.000, kotornya 5 juta sampai 3,5 juta. Sekian dari promosi saya. Jika mau diorder, itu tempatnya ada di Kudus, di Jalan Patimura, Desa Rametan, RT 3 RW 4.
Terima kasih. Maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas.